AHY tampak begitu berapi-api melontarkan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi. Namun perlu dicatat bahwa tentu semua kritikan itu harus berbasis data yang valid dan konstruktif. Jadi bukan asal cuap-cuap begitu saja. Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Jadi ingin saya sampaikan, dosa banyak ngomong lah. Dia pikir gampang emang. Kalau dia pernah menjabat di pemerintahan dulu, kita tanya apa yang kau buat selama kau menjabat itu. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Beberapa hari yang lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di tenis indoor Senayan, Jakarta. Dan seperti biasa, isi pidatonya lagi-lagi selalu menyerang pemerintahan Jokowi. Dan teman-teman semua ini bisa melihat sendiri bagaimana cuplikan video di awal pembuka tadi. AHY tampak begitu berapi-api melontarkan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi. Ya sebenarnya silakan saja, siapapun boleh mengkritik pemerintah, termasuk AHY. Bahkan saya sendiri juga sering kok mengkritik pemerintahan saat ini. Ya misalnya baru-baru ini saya juga ikut mengkritik mengenai masalah perpajakan dan bea cukai. Kemudian soal intoleransi yang juga masih terus menjadi problem di pemerintahan saat ini, saya juga tidak luput ikut mengkritik hal itu. Jadi sekali lagi, silakan saja kalau ingin mengkritik. Namun perlu dicatat bahwa tentu semua kritikan itu harus berbasis data yang valid dan konstruktif. Jadi bukan asal cuap-cuap begitu saja. Apalagi kalau kritikannya hanya untuk kepentingan politik. Ya saya paham bisa jadi maksud AHY melakukan kritikan keras terhadap pemerintahan Jokowi itu adalah supaya dapat mendongkrak elektabilitasnya sebagai bakal calon wakil presiden di 2024. Bisa jadi seperti itu. Ya meskipun faktanya sampai sekarang ini masih belum jelas apakah dia bisa menjadi bakal cawapres atau tidak. Ya sekarang kalau dilihat dari hasil lembaga survei yang kredibel, misalnya lembaga survei Litbang Kompas, kemudian SMRC dan beberapa lembaga survei kredibel lainnya, elektabilitas AHY sebagai bakal calon wakil presiden bukannya naik, tapi justru semakin anjlok. Ya mungkin itulah alasan mengapa sampai sekarang dan sampai detik ini AHY masih juga belum dijodohkan dengan Anies Baswedan. Ya meskipun kita sudah berkali-kali melihat mereka melakukan deklarasi, namun faktanya apa? Faktanya sampai sekarang Anies Baswedan pun masih sendiri. Nah begitu juga dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dirilis oleh Litbang Kompas pada bulan Februari lalu. Dari hasil survei tersebut, elektabilitas Partai Demokrat diketahui turun dari yang semula 14% menjadi 8,7%. Ya coba bayangkan saja, besar sekali kan penurunannya. Apalagi sebelumnya juga ada kasus penangkapan Lukas NMB, kader dari Partai Demokrat yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Makanya tidak heran apabila survei dari Litbang Kompas, elektabilitas dari Partai Demokrat pun semakin terjun bebas. Kasihan sekali AHY dan Demokrat ini. Nah, survei tersebut diketahui dilakukan pada periode 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Dan kita bisa melihat juga bagaimana hasil rilis lembaga survei SMRC pada bulan Maret ini. Ternyata elektabilitas Partai Demokrat lagi-lagi mengalami penurunan. Nah, berapakah elektabilitas Partai Demokrat dari hasil survei yang terbaru ini? Jadi dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga SMRC, elektabilitas Partai Demokrat turun menjadi 5,9%. Nah, survei tersebut dilakukan pada periode 2 hingga 11 Maret 2023.
Dan perlu dicatat bahwa semua lembaga survei yang saya jadikan rujukan itu adalah lembaga survei yang kredibel. Jadi bukan lembaga survei abal-abal seperti yang sering dijadikan rujukan oleh barisan oposan. Ya, kalau boleh saran, harusnya AHY ini bisa banyak belajar dari sikap Pak Jokowi ketika beliau ini masih menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Pak Jokowi begitu hormat dan bahkan tidak pernah sama sekali menyindir kinerja bapaknya yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI. Ya, walaupun kita tahu ada banyak sekali celah untuk mengkritik kinerja pemerintahan Pak SBY saat itu. Ya, misalnya soal pembangunan infrastruktur yang dinilai masih minim dan terkesan jalan di tempat. Bahkan tidak sedikit proyek mangkrak akibat dikorupsi berjamaah oleh kader-kader Partai Demokrat. Ya, misalnya mangkraknya proyek Wisma Atlet Hambalang. Tahu kan? Nah, hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan era pemerintahan Jokowi. Bahkan mungkin masih ada yang belum tahu bahwa Bendungan Tukul di Pacitan itu yang memulai dan yang menyelesaikan pembangunannya adalah pemerintahan Jokowi. Nah, sekedar informasi, jadi pembangunan Bendungan Tukul itu dimulai sejak tahun 2015 dan selesai dalam kurun waktu 6 tahun atau tepatnya pada 2021. Dan total untuk anggarannya adalah sebesar 916 miliar rupiah. Coba bayangkan saja begitu peduli dan perhatiannya pemerintahan Jokowi untuk tanah kelahiran Pak SBY. Lantas pertanyaannya adalah selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, apa yang telah dibangun oleh bapaknya AHY untuk tanah kelahirannya di Pacitan? Coba ada yang tahu gak? Ya, kalau setahu saya, SBY baru bisa membangun museum dan galeri di Pacitan. Dan kalau ditanya dari segi manfaat, tentu museum yang dibangun SBY itu masih kalah jauh jika dibandingkan dengan manfaat Bendungan Tukul yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi. Ya, sekarang kalau SBY membangun museum pribadi yang megah di Pacitan itu, kan hanya untuk mencitrakan dan mengenang pribadinya saja. Jadi bukan untuk memberikan manfaat atau kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, dari situ saja rakyat ini sudah bisa menilai mana pemimpin yang benar-benar serius bekerja untuk rakyat dan mana pemimpin yang hanya sibuk untuk pencitraan. Makanya saya heran ketika AHY melontarkan kritikan keras mengenai pembangunan infrastruktur di pemerintahan Jokowi saat ini. Menurutnya, pembangunan di era pemerintahan Jokowi ini gerusa-gerusu, bikin utang membengkak, dan tidak berdampak ke wong cilik. Begitu katanya. Parah sekali AHY ini. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Parah sekali kan? Kok bisa-bisanya ya AHY ini mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak berdampak pada rakyat kecil atau wong cilik? Lah, apakah dia ini tidak melihat bagaimana pembangunan infrastruktur di daerah itu telah menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru? Apakah dia juga tidak melihat bahwa untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan di daerah menuju kota, itu juga membutuhkan infrastruktur jalan yang baik? Dan apakah AHY juga tidak melihat bagaimana pembangunan bendungan di banyak daerah itu telah memberikan banyak manfaat ratusan ribu atau bahkan jutaan petani? Nah, apakah AHY tidak bisa melihat semua itu? Ya, sekarang kalau AHY mengklaim bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi itu tidak manfaat bagi wong cilik, terus pertanyaan saya adalah, lebih manfaat mana antara Bendungan Tukul yang dibangun Jokowi dengan museum yang dibangun oleh bapaknya di Pacitan? Coba bisa jawab gak? Ya, sekarang misalnya kalau yang dibangun itu adalah museum benda-benda purbakala, mungkin masih ada banyak manfaatnya. Mungkin bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak dan masyarakat secara luas. Nah, kalau museum SBY, apa manfaatnya? Coba ada nggak yang tahu? Apakah dengan adanya museum itu bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat kecil?
Lah wong isinya cuma soal perjalanan hidup Pak SBY. Selain itu juga ada koleksi berupa foto-foto hasil jepretan dari almarhumah Ibu Ani. Jadi pertanyaan saya buat AHY, apa manfaat museum dan galeri SBY bagi kehidupan wong cilik di Pacitan? Coba ada nggak yang tahu jawabannya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.